أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para asatid yang dimuliakan oleh Allah, seluruh santri kelas 7, kelas 8, 9, 10 dan 11 yang semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Pagi hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Khususnya alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat aman. Allah masih memberikan kita nikmat kenyamanan. Allah masih memberikan nikmat kepada kita nikmat kemerdekaan. Hari ini ada sebagian dari negara-negara muslim yang Allah Ta'ala uji dengan nikmat ketidaknyamanan, nikmat tidak aman, berperang dan lain sebagainya. Makanya kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita diberikan nikmat aman sehingga bisa belajar dengan nyaman, beribadah dengan nyaman, bekerja dengan nyaman. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini insya Allah kita akan belajar sejarah. Kita akan belajar sejarah. Dan ini adalah salah satu wasiat atau nasihat yang pernah disampaikan oleh presiden pertama kita, yaitu presiden siapa? Presiden Soekarno. Pada saat beliau menyampaikan pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus tahun 1966, berarti ini 1 tahun sebelum beliau dilengserkan, 1 tahun sebelum beliau diganti oleh Presiden Soeharto. Beliau menyampaikan satu pesan yang bunyinya hari ini sering kita dengar dan disampaikan oleh para asatid, para guru-guru di sekolah, yaitu kalimat jas merah. Jas merah apa artinya? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ada yang mengartikan sebenarnya maknanya yang benar bukan jangan sekali-kali melupakan sejarah, tapi jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Intinya di sini beliau berpesan kepada kita semua agar kita mengingat sejarah dari bangsa Indonesia. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, perintah untuk melihat dan mengingat sejarah ini juga diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nanti bisa dibaca surat Yusuf ayat ke-111. Walaqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Dan sungguh dari kisah-kisah para nabi terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi dengan cara kita belajar dan mempelajari kisah para nabi, ada nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ambil. Termasuk kalau kita belajar bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia di dalam mewujudkan kemerdekaan, banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil. Saya dulu mengambilkan contoh. Ya. Di antara pelajaran besar yang bisa kita ambil dari perjuangan bangsa kita di dalam mewujudkan kemerdekaan adalah peran penting para santri dan ulama di dalam
kemerdekaan. Kalau kita belajar sejarah, bahkan jauh-jauh hari sebelum Indonesia merdeka, peran penting dari para ulama dan santri di dalam mengusir para penjajah itu sangat besar. Dan ternyata ini diakui oleh orang-orang kafir. Ya. Ada satu orang kafir, gubernur Inggris, namanya Thomas Stamford Raffles, yang selama ini mungkin banyak dikenal sebagai penemu bunga Rafflesia arnoldii, atau orang yang menggagas pembuatan kebun raya Bogor. Itu Thomas Stamford Raffles, ya, gubernur Inggris. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan mereka para ulama itu benar-benar dihormati, sehingga bagi mereka tidak sulit untuk mengajak rakyat agar memberontak melawan penjajah. Jadi orang kafir pun mengakui bahwa peran penting seorang ulama di dalam mengusir para penjajah itu sangat besar. Ya. Coba kita telisik satu persatu. Penjajah yang pertama kali datang ke Indonesia di abad ke-16 itu siapa? Portugis dan Spanyol. Kerajaan mana yang mengusir penjajah Portugis dan Spanyol? Kerajaan Aceh, Muslim. Mana lagi? Kerajaan Demak, Muslim. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Syarif Hidayatullah, ya, atau Sunan Gunung Jati. Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Ba'abullah. Ini semuanya adalah kerajaan-kerajaan Muslim, mayoritas. Ini di awal-awal masa penjajahan, abad ke-16. Kita masuk di abad 17. Di abad 17, penjajah Portugis dan Spanyol mereka sudah pergi dari negara kita. Kemudian digantikan oleh penjajah Belanda dan Inggris. Mereka mendirikan VOC dan EIC, ya. Tidak perlu tahu singkatannya, ya. Ini penjajah Belanda dan Inggris. Siapa yang mengusir mereka? Siapa yang berperang melawan mereka? Sekali lagi, mereka adalah para ulama, ya. Ada Pangeran Diponegoro, ada Imam Bonjol, ada Cut Nyadin, ada Tengku Umar, ada Tengku Cik Ditiro. Siapa lagi? Ada Syekh Arsyad Al-Banjari, ya. Ada Kiai Ahmad Sanusi dan sebagainya. Mayoritas mereka adalah para kiai, para ulama. Ini yang selama ini berperang melawan orang-orang kafir Belanda dan Inggris. Meskipun ada sebagian dari orang-orang Nasrani, tapi mayoritas hampir semuanya adalah seorang ulama, seorang Muslim santri. Kemudian kita masuk di tahun 1900-an, menjelang kemerdekaan. Kalian tahu siapa yang pertama kali mendirikan organisasi? Selama ini kita tahunya, bahwa Hari Kebangkitan Nasional itu diperingati di tanggal 20 Mei. Karena apa? Karena bertepatan dengan lahirnya organisasi namanya Budi Utomo, yang berdiri mulai dari tahun 20 Mei 1908. Padahal kalau kita tahu belajar sejarah, organisasi yang pertama kali didirikan itu adalah organisasi Syarikat Dagang Islam yang sudah berdiri dari tahun 16 Oktober 1905. Jadi 3 tahun sebelum adanya organisasi Budi Utomo sudah ada Syarikat Dagang Islam. Harusnya itu yang dijadikan Hari Kebangkitan Nasional, harusnya, kalaupun harus ada, ya. Kemudian pada tahun 18 November 1912 Masehi,
ini berdiri satu organisasi yang hari ini menjadi salah satu di antara dua organisasi besar terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Muhammadiyah ini kemudian memproklamirkan diri sebagai organisasi yang dia bergerak di bidang pendidikan, khususnya melalui pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah. Ya. Ini tahun 1912. Ya. Harusnya yang menjadi bapak pendidikan nasional itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Harusnya ya, karena beliaulah orang yang pertama kali memproklamirkan diri untuk fokus di bidang pendidikan. Tapi hari ini yang menjadi bapak pendidikan nasional siapa? Ki Hajar Dewantoro. Ya. Ki Hajar Dewantoro. Padahal beliau itu baru mendirikan taman siswa itu pada tahun 1922. 10 tahun setelah berdirinya organisasi Muhammadiyah. Ya. Setelah itu nanti berdiri Nahdlatul Ulama, ya. Sampai dengan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang merumuskan atau yang menjadi panitia persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia itu banyak di antara mereka para ulama, ya. Termasuk yang merumuskan UUD 1945 hari ini. Banyak andil para ulama di dalamnya. Kalau bukan para ulama yang membuat undang-undang dasar, ya, mungkin tidak ada kalimat dengan atau atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Diawali dengan apa? Dengan atau atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mungkin Kak kalau seandainya yang merumuskan itu adalah orang ateis, orang komunis? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Atau mungkin tidak kalau seandainya yang merumuskan itu adalah orang Nasrani? Tidak mungkin. Kenapa? Karena di situ dijelaskan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya. Makanya kemerdekaan bangsa Indonesia itu salah satu yang berperan andil atau berperan penting adalah para ulama dan para santri. Ya. Jadi kecintaan mereka terhadap bangsa Indonesia kemudian mendorong para ulama dan para santri tadi untuk melawan penjajah asing, melawan orang-orang kafir, ya. Jadi sekali lagi kalau kita belajar sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu tidak bisa lepas dari yang namanya para ulama. Bahkan setelah bangsa Indonesia merdeka, Belanda datang lagi, Mas, ya, Belanda datang lagi, mau mencoba untuk mengambil alih negara kita untuk yang kedua kalinya. Para ulama, para kiai kemudian berkumpul dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau berkumpul untuk menerbitkan satu resolusi, namanya resolusi jihad, untuk berperang melawan orang-orang kafir Belanda, mengusir orang-orang kafir Belanda. Sehingga para santri yang selama ini, ya, pada waktu itu banyak sekali turun tangan untuk mengusir penjajah Belanda, ya. Itu perjuangan para santri dan para ulama di dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita, ya. Baik. Hal ini karena didasari kecintaan mereka terhadap tanah air, terhadap agama. Mungkin banyak di antara kita atau kalian yang bertanya-tanya, Ustadz, bagaimana hukumnya mencintai tanah air? Ya. Apakah mencintai tanah air itu diatur oleh syariat? Baik. Mencintai tanah air, ya, diatur di dalam syariat. Jadi bukan dengan cara yang semau kita. Misalkan kemarin ada santri ngambil bendera merah putih, ya, dari depan asrama, kemudian diarak
sambil teriak-teriak, apakah itu sebagai bentuk cinta tanah air? Ya. Nanti akan kita lihat. Ya. Sebenarnya cinta tanah air itu ada tidak di dalam Al-Quran atau As-Sunnah? Ya. Para santri yang Allah muliakan, al-mahabbah itu tanqasimu ila qismain. Mencintai atau cinta itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-mahabbah asy-syar'iyyah, mencintai yang disyariatkan, mencintai yang diperintahkan dan disyariatkan. Yang kedua adalah al-mahabbah at-tabi'iyyah, mencintai yang itu merupakan tabiat manusia. Yang pertama adalah al-mahabbah asy-syar'iyyah, mencintai yang disyariatkan. Contohnya apa? Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, mencintai syariat dan sebagainya. Ini cinta yang disyariatkan dan yang diperintahkan. Yang kedua adalah al-mahabbah at-tabi'iyyah, cinta yang tabiat. Tabiat manusia itu mencintai. Contohnya apa Ustaz? Cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada mobil, cinta kepada rumah, cinta kepada tanah air. Ini namanya al-mahabbah at-tabi'iyyah, cinta yang memang menjadi tabiat manusia. Kebanyakan manusia seperti itu ya. Kebanyakan manusia seperti itu. Nah, yang akan kita bahas adalah cinta terhadap tanah air. Ustadz, bagaimana Ustaz tahu bahwa mahabbah itu ada mahabbah tabi'iyyah, cinta tabi'iyyah? Nanti bisa dibaca surat At-Taubah ayat ke-24 ya. Surat At-Taubah ayat ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadun fi sabilillah al-ayah. Ya. Para ulama menyebutkan bahwa 8 hal ini itu dikenal dengan al-mahabbah ats-tsamaniyah atau tabi'iyyah. 8 cinta tabi'i. Tabiat manusia itu mencintai bapak-bapaknya, mencintai anak-anaknya, mencintai saudara-saudaranya, istri-istrinya, keluarganya, harta, perniagaan, tempat tinggal. Termasuk bagian dari tempat tinggal adalah tanah air. Makanya mencintai tanah air atau negara itu bagian dari cinta tabiat. Nanti Ustaz Ulum sampaikan beberapa dalil ya, yang menjelaskan bahwa di Al-Quran itu dijelaskan banyak ayat bagaimana para nabi, bagaimana sifat orang-orang itu mencintai tanah air. Yang pertama surat An-Nisa ayat ke-66 ya. Surat An-Nisa ayat ke-66 Allah Ta'ala berfirman, walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, ini kepada Bani Israel ini, kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah dari kampung halamanmu, maka niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali hanya sebagian kecil dari mereka. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya di sini, kalau misalkan Allah perintahkan kepada mereka Bani Israel untuk membunuh diri atau keluar dari kampung halaman untuk berperang, atau keluar dari kampung halamannya, maka banyak di antara mereka yang nggak mau. Kenapa? Karena tabiat mereka itu mencintai kampung halamannya. Kalau disuruh untuk pergi dari kampung halaman, nggak mau mereka. Kalaupun ada yang mau, nggak banyak. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada tanah air itu bukan hanya terjadi di negara kita, bahkan kaum-kaum terdahulu sekalipun mereka juga cinta kepada tanah airnya, tanah kelahirannya. Yang kedua nanti bisa dibaca surat Al-Baqarah ayat ke-246. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-246 Allah Ta'ala berfirman,
qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Ya. Allah berfirman, ya, menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 246, ya, mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami. Ya. Nah, di dalam ayat ini, Mas, mereka mengatakan tidak ada alasan bagi kami untuk gak perang. Ini bahasa mudanya gitu. Tidak ada alasan bagi kami untuk gak perang kalau misalkan anak-anak kami diusir. Jadi ketika mereka diusir dari negerinya, tabiat mereka akan melawan. Tabiat mereka akan melawan. Ya, sebagaimana negara kita. Kalau negara kita dijajah, kita hanya diusir, maka tabiat kita melawan orang-orang yang mencoba untuk mengusir kita. Nah, ini menunjukkan apa? Mereka cinta terhadap negaranya, tanah airnya. Ya. Yang ketiga, nanti bisa dibaca surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Jadi Allah, ya, tidak melarang kita untuk berbuat baik selama apa? Selama orang-orang kafir itu tidak memerangi agama kita dan tidak mengusir kita dari negara kita. Jadi kalau misalkan kita diusir dari negara, itu merupakan salah satu alasan kita boleh berperang melawan orang-orang kafir. Makanya para ulama membagi jihad atau perang itu menjadi dua. Ada jihad yang dia sifatnya wajib, ada yang tidak. Nah, termasuk bentuk jihad yang wajib adalah kalau seandainya negara kita diserang misalkan sama orang-orang kafir, ya, maka jihad hukumnya menjadi wajib. Baik, ini diantara beberapa ayat yang menunjukkan bahwa cinta tanah air itu merupakan tabiat manusia. Nah, sekarang perbuatan Nabi. Apakah Nabi itu termasuk orang yang mencintai tanah airnya? Silakan disimak. Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali menurunkan firman-Nya, surat apa, Mas? Surat yang pertama kali Allah turunkan Al-Alaq. Ayat berapa? 1-5. Ketika Rasulullah SAW bertahannuts, apa itu tahannuts? Beruzlah, menyendiri di Gua Hira. Datang malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Iqra." Suruh baca. Rasul suruh baca. Karena Rasulullah nggak bisa baca, beliau mengatakan, "Ma ana biqari'in," saya nggak bisa baca. Sampai diulang 3 kali, kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq," dan seterusnya sampai ayat yang kelima. Rasul pulang ke rumah dalam keadaan gemeteran, takut, kemudian meminta kepada istrinya untuk menyelimuti beliau. "Zammiluni, zammiluni." Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Kemudian istrinya dan anak-anak beliau menyelimuti Rasulullah sampai hilanglah rasa takut yang ada pada diri Rasulullah, gemetarannya hilang. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Celakalah aku, celaka aku." Ya. Tapi istrinya menghibur, "Wallahi ma yukhzikallahu abada." Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu. Kenapa? Li'annaka tasilur rahim, ya, wa tahmilul kalla wa takrimudh dhaifa. Allah tidak akan mencelakakanmu. Kenapa? Karena selama ini engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, silaturahim. Selama ini engkau telah menyantuni orang-orang miskin, dan selama ini kamu memuliakan tamu. Kemudian Ibunda Khadijah bawa Rasulullah SAW kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, seorang pendeta. Maka dibawalah kepada Waraqah. Kemudian Waraqah mengatakan apa? "Walladzi nafsi biyadihi innaka linabiyyi hadhil ummah."
demi zat yang jiwaku berada di tangannya, engkau adalah nabi umat ini. Walaqad ja'akan namusul akbar alladzi ja'a Musa. Telah datang kepada engkau namus yang dulu pernah mendatangi Musa. Wa inna qaumaka sayukadzibunak wa yu'dzunak wa yukhrijunak wa yuqatilunak. Kaummu nanti akan mendustakanmu, akan mengganggumu, akan mengusirmu, dan akan memerangimu. Ketika Rasulullah SAW diberitahu sama Waraqah bin Naufal hal seperti itu, waqad ta'ajjaba Rasulullah SAW hina qala Waraqah. Rasul kaget. Kemudian apa yang ditanyakan Nabi? Yang Rasulullah tanyakan, ternyata beliau mengatakan, mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Ternyata Rasul bertanya kepada Warqah berkaitan dengan apakah Rasul nanti akan diusir dari kampung halamannya. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu sangat mencintai negerinya, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Beliau khawatir kalau seandainya nanti akan diusir dari Mekah, karena beliau mencintai Mekah. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju ke Madinah Al-Munawwarah, beliau berdiri di pinggir kota Mekah. Ini sebelum meninggalkan Mekah. Kemudian beliau menatap Mekah dengan perasaan yang sedih. Kemudian beliau mengatakan, ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairak. Beliau mengatakan, alangkah baiknya kau Mekah, alangkah baiknya engkau sebagai negeri atau kota, dan betapa cintanya diriku terhadapmu. Rasulullah sangat mencintai negerinya, Makkah Al-Mukarramah. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari Mekah, maka niscaya aku akan tinggal di kota. Ya, maka niscaya aku akan tinggal di Mekah. Kalau nggak diusir, Rasulullah akan memilih untuk tinggal di Mekah. Rawahu Tirmidzi. Ya. Jadi oleh karenanya, para ulama mengatakan bahwa di antara ujian terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah adalah Rasul itu diusir dari kampung halamannya, dari negerinya. Sebagaimana Allah juga memberikan ujian kepada nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Ibrahim alaihi assalam. Nabi Ibrahim alaihi salam beliau harus hijrah dari kampung halamannya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, inni muhajirun ila rabbi, inni muhajirun ila rabbi. Sesungguhnya aku berhijrah menuju kepada Tuhanku. Kemudian para sahabat Nabi yang selama ini dikenal dengan muhajirin, Allah Ta'ala memuliakan mereka karena apa? Karena mereka rela meninggalkan kampung halamannya karena Allah. Jadi ini beberapa hadis yang menunjukkan bagaimana kecintaan Rasulullah SAW kepada negerinya. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sampai di kota Madinah, doa apa yang pertama kali Rasulullah panjatkan? Doa apa yang pertama kali Rasulullah panjatkan? Rasul minta sama Allah, Allahumma habib ilayyal Madinah, Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbina Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah, atau lebih dari itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan cinta tanah air itu menjadi maksiat dan menjadi pahala? Ternyata mencintai tanah air itu bisa menjadi kemaksiatan dan juga bisa menjadi pahala untuk orang yang mencintainya. Hari ini kita sering mendengar ada kalimat yang bunyinya hubbul waton minal iman. Apa artinya? Mencintai negara bagian dari keimanan. Perhatikan ya, ini bukan hadis Nabi. Jangankan hadis dhaif, ya. Jangankan hadis yang sahih, hadis dhaif pun tidak. Hadis dhaif atau lemah pun tidak. Ini palsu. Bukan hadis Nabi, ya.
Hubbul watan minal iman. Mencintai negara itu bagian dari keimanan, ya. Karena apa? Karena kalau seandainya kita tidak memperjelas mencintai negara yang seperti apa, ya. Kalau semuanya dipukul rata bahwa bentuk cinta kita kepada negara itu bagian dari keimanan. Misalkan kemarin sempat ramai haji sampai di Mekkah, sampai di Masjidil Haram nyanyi Indonesia, ya, bareng-bareng pada saat haji atau umroh itu saya lupa. Haji ya, akhir rame haji malah nyanyi lagu Indonesia Raya di Masjidil Haram atau sampai Masjidil Haram, ya. Ya, apakah itu sebagai bentuk cinta kepada tanah air? Baik. Yang pertama, Mas, cinta kepada tanah air itu bisa menjadi maksiat kalau yang pertama, ya, jika menjadi sebab perpecahan dan permusuhan di antara kaum muslimin. Jadi kalau kita cinta sama tanah air kita, negara kita, tapi justru menjadi sebab perpecahan dan permusuhan di antara kaum muslimin, maka ini yang salah. Ya, saya memberikan contoh nih. Ya, bal-balan Indonesia melawan Malaysia. Biasanya kalau misalkan wasitnya curang atau pemain Malaysia ada yang diving misalkan, ya, ngamuk-ngamuk gitu, ya, marah-marah, bahkan kadang mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, menghina, bahkan bunuh, karena seperti itu, ya. Saking fanatiknya sama sepak bola, ya. Dia mungkin cinta dengan negaranya, tapi kemudian kalau caranya seperti itu membuat perpecahan, ini yang nggak boleh, ya. Kenapa? Karena seorang muslim itu ikhwah, al muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lain, dan ikatan iman ini jauh lebih besar dibandingkan dengan ikatan negara, ya. Makanya jangan sampai gara-gara beda tim, ya, beda tim sepak bola, negara Indonesia ngelawan Saudi, negara Indonesia melawan negeri muslim, kemudian akhirnya menimbulkan perpecahan, ini yang tidak boleh, ya. Dan ini pernah terjadi, Mas, di zaman Nabi, yaitu ketika ada sahabat muhajirin, ya, nyeplek cerita nih, nyeplek itu mukul, ada yang mengatakan mukul pantatnya, bokongnya orang Ansor, nggak terima dia, orang Ansor nggak terima, makanya dia mengatakan ya lal Ansor, wahai orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor berdiri, ya. Ketika mendapatkan seruan dari salah satu orang Ansor, maka berdiri orang-orang Ansor. Orang muhajirin nggak terima, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, berdiri semua. Akhirnya dua kelompok besar ini mau gelut, coba bayangkan. Gara-gara apa? Gara-gara asabiyah, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ala ma balu da'wal jahiliyah, apakah kalian mengucapkan seruan jahiliyah? Dalam hadis yang lain disebutkan, padahal aku berada di sisi kalian, ya. Rasulullah sangat mengecam perbuatan yang seperti ini, karena asabiyah akhirnya merusak ukhuwah, ya. Makanya nggak boleh, ya, tidak boleh gara-gara kecintaan yang berlebihan terhadap negara atau daerah kemudian menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Yang pertama. Yang kedua, Mas, kalau misalkan cara kita, bentuk cinta kita kepada negara dilakukan dengan hal-hal yang menyelisih syariat, ya. Jadi silahkan mencintai, tapi kalau caranya menyelisih syariat, ini yang nggak boleh. Yang kedua, kapan cinta tanah air ini bisa berbuah pahala? Kapan? Ya. Kalau ya ini ada satu kaidah, ya. Perhatikan ya. Seluruh mahabbah tabi'iyah itu bisa menjadi pahala jika dia masuk dalam koridor al-mahabbah fillah. Ya. Mahabbah tabi'iyah, cinta secara tabiat, tadi Ustaz Ulum menjelaskan contoh 8 tadi, ya.
Kalau didasari dengan al-mahabbah fillah, cinta karena Allah, maka itu bisa menjadi pahala. Misalkan cinta istri tapi karena Allah, cinta kepada anak tapi karena Allah, cinta tanah air tapi karena Allah, itu bisa menjadi pahala ya. Bisa menjadi pahala. Tapi kalau kecintaannya tidak didasari karena Allah, maka hanya sekedar tabiat saja ya. Tabiat saja ya. Baik. Bisa dipahami? Satu lagi ini ya. Bagaimana cara kita mencintai negara kita, negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Ada beberapa hal yang kalau kita perhatikan kita akan semakin cinta kepada negara kita. Yang pertama diantaranya adalah negara kita, Mas. Itu mayoritas penduduknya adalah muslim. Mayoritas penduduknya adalah muslim. Maka ini harusnya semakin menjadikan kita cinta kepada negara. Karena kalau misalkan muslim itu menjadi minoritas, seperti yang terjadi di negara-negara kafir. Di Perancis, perempuan tidak boleh pakai niqab. Ya. Yang pakai niqab di tempat umum bisa didenda. Ya. Di beberapa negara kafir, orang pakai jilbab kadang susah. Ya, di mana-mana dihina. Ya. Alhamdulillah negara kita mayoritas penduduknya adalah muslim. Ya. Gitu. Dan di antara bukti cinta kepada negara, ya, yang pertama adalah menjaga kedaulatan negara kita. Menjaga kedaulatan negara kita. Jangan sampai negara kita itu pecah. Ya. Karena kalau pecah, misalkan ada yang berontak nih, yang susah kita. Yang susah kaum muslimin, madharatnya akan jauh lebih besar. Setelah ambilkan contoh ya. Negara-negara yang hari ini enggak kunjung berhenti pertikaiannya, pembunuhannya, di Yaman, mana lagi, Sudan, di Libya, Suriah dan lain sebagainya, semakin hancur ya. Maka jaga kedaulatan, jangan sampai pecah ya. Oleh karenanya kalau misalkan ada pemberontakan, misalkan di timur ada apa itu? OPM, Organisasi Papua Merdeka ya. Kan jangan sampai kita mendukungnya. Atau mungkin dulu ada Aceh Merdeka, gerakan Aceh Merdeka ya. Kalian mungkin belum lahir mungkin ya. Belum lahir ya. GAM itu tahun berapa Ustaz? 2000 berapa itu? 2002. Mungkin ustadznya ada yang belum lahir ini ya. 2002 ya. GAM ya, seperti itu. Jadi jangan sampai berpecah belah ya. Jaga kedaulatan. Yang kedua, menjaga keamanan negara ya. Karena sekali lagi di antara nikmat terbesar adalah nikmat keamanan. Belajar yo aman, ibadah aman, kerja aman dan lain sebagainya. Maka jangan sampai negara kita ini tidak aman. Ya salah satunya karena ada pemikiran-pemikiran yang berusaha untuk memecah belah negara kita. Ya. Mas, di antara nikmat pokok yang Allah berikan kepada seorang muslim itu adalah nikmat keamanan. Di antara 3 nikmat pokok, nikmat utama yang Allah berikan kepada seorang muslim itu adalah nikmat keamanan. Makanya di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian yang pagi harinya itu dalam keadaan sehat, perhatikan ya, satu dia sehat, yang kedua aman, keluarganya aman, yang ketiga dia memiliki makanan pokok di hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia itu dikumpulkan untuk dirinya. Rawahu Ibnu Majah. Jadi nikmat keamanan termasuk di antara 3 nikmat pokok yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang muslim. Makanya harus kita syukuri ya. Harus kita syukuri ya. Jangan sampai ada di antara kita yang berusaha untuk memecah belah negara kita, membuat kerusuhan ya, sehingga negara menjadi tidak aman ya.
Jangan sampai ya. Dulu kalau kita perhatikan di Libya, Ustaz tolong memberikan contoh nih, di Libya itu kan penduduknya awalnya tidak puas dengan presidennya. Siapa namanya? Muammar Gaddafi. Akhirnya protes di mana-mana. Akhirnya pecah perang. Sekarang apa yang terjadi? Kacau negaranya. Gak jelas siapa yang punya negara sekarang. Ya. Padahal dulu mungkin dengan kekurangan pemimpinnya masih banyak di antara kaum muslimin yang bisa hidup nyaman. Ya. Kerja nyaman, ibadah nyaman, pendidikan juga nyaman. Banyak bahkan di antara tulap-tulap dari negara kita yang belajar ke sana. Ya, seperti itu. Sekarang udah nggak bisa, susah. Ya. Mana lagi? Di Sudan sekarang lagi rame. Ya. Sudan rame. Kemarin ada di antara alumni Al-Azhar yang melanjutkan ke Sudan terus balik lagi ke Indonesia. Gara-gara apa? Sana rame. Ya. Negaranya mau perang. Negaranya perang mungkin tapi skalanya nggak besar. Ya. Balik ke Indonesia. Gitu. Suriah hari ini hancur. Ya, hancur. Ya. Mana lagi? Yaman, ya, hancur. Makanya kalau kita diberikan nikmat keamanan, syukuri. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan negara kita nggak aman. Ya. Yang ketiga, menjadikan diri seorang muslim yang baik supaya bisa berkontribusi untuk negara dalam kemajuan dan perkembangan. Antum sekarang jadi apa? Santri. Makanya belajarnya tenanan. Supaya apa? Supaya kalau kalian gede nanti mas, dewasa, kalian bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara kita. Misalkan mungkin ada yang jadi presiden bahkan di antara kalian. Mungkin enggak? Mungkin. Pak Jokowi itu dulu tukang mebel. Ya. Tukang mebel mas. Sekarang jadi presiden. Ya. Sekarang jadi presiden. Sangat mungkin kalau Allah berkehendak, fayakun. Kun fayakun. Ya. Ya. Jadi belajar yang rajin supaya nanti kalian bisa berkontribusi untuk negara kita. Mungkin ada di antara kalian nanti yang akan jadi dokter misalkan, mungkin. Bahkan ada di antara kalian mungkin yang nanti jadi polisi, jadi tentara mungkin. Tahun lalu ada ustadz ya. Ada ustadz di Ukhuwah ngajar di sini. Setelah ngajar setahun daftar jadi tentara melalui jalur khusus ya, santri ya, silahkan jadi tentara yang bertakwa, jadi polisi yang bertakwa ya, jadi pemimpin negara yang baik yang bertakwa, jadi dokter yang baik ya, jadi ilmuwan yang baik, jadi ulama, alhamdulillah ya, begitu ya. Ini yang bisa saya belum sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Cukup Ustaz Soleh ya. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد